Tegas, praktisi hukum Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang ungkap bahwa status Ruben Onsu tidak ada kaitannya dengan masalah hak asuh anak yang kini tengah ia perjuangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama Sarwendah, mantan istrinya. Hal itu ditegaskan praktisi hukum Riki Sitohang untuk menanggapi kecemasan sebagian pihak yang berpendapat bahwa Ruben akan gagal memperjuangkan hak asuh atas anaknya lantaran ia terjerat status sebagai. Bahkan melalui suatu ilustrasi, praktisi hukum Riki Sitohang mengutarakan bahwa ketika seorang ayah di penjara pun, kondisi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan emosional antara ayah dengan anaknya atau anak dengan ayahnya. Lantas, seperti apa Riki Sitohang menilai proses perdamaian yang tengah diperjuangkan Ruben Onsu dengan pelapor? Selain itu, terkait harta gonogini, Ruben dan Sarwendah, benarkah pula pihak Ruben Onsu menilai ada yang tidak adil? Lantas, seperti apa pula praktisi hukum Deo Lipa Yumara menelisik prahara pidana Ruben versus perjuangannya mendapatkan hak asuh anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus pidana dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat Ruben Onsu sebagai tersangka masih terus bergulir. Jadwal Ruben diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sebagai tersangka pun hanya tinggal menghitung waktu. Karena kabarnya Ruben Onsu dipanggil penyidik untuk diperiksa besok, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Namun tak sedikit yang kemudian mengaitkan persoalan hukum Ruben tersebut dengan gugatan hak asuh anak yang tengah ia perjuangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum sekaligus Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang menyampaikan pandangannya. Menurutnya, persoalan pidana yang dihadapi orang tua tidak serta-merta berkaitan dengan haknya dalam urusan pengasuhan anak. Ia juga menegaskan bahwa selama orang tua masih menjalankan kewajibannya, terutama dalam memberikan nafkah kepada anak dan memenuhi kebutuhan anak, maka persoalan pidana tidak bisa begitu saja dijadikan dasar untuk menghilangkan haknya sebagai orang tua. Sebab, kepentingan dan kesejahteraan anak tetap menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap proses hukum yang berkaitan dengan keluarga. Jadi gini ya media ya, antara urusan orang tua dan anak tidak ada urusannya dengan status pekerjaan apapun bentuknya. Ini harus kita pilah-pilah dulu. Jadi jangan ada yang mengatakan ini berpengaruh dan lain sebagainya. Nah, ini namanya siapapun mau praktisi hukum manapun tuh bukannya mempersatukan tapi memecah belah tuh namanya. Nggak boleh begitu dong ya. Kita harus luruskan netral tanpa berpihak kepada siapapun. Dalam komposisi ini, masalah urusan personal dia diduga melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan, itu adalah urusan pekerjaan yang dia selesaikan secara hukum. Baik itu pidana, mungkin juga bisa lari ke arah perdata, tergantung situasional. Kan 372, 378 ini beda-beda tipis. Sepanjang bahwa dia itu masih punya tanggung jawab terhadap anaknya ini, memberikan nafkah juga terhadap dia, kasih sayang, ya tentunya harus dipertimbangkan oleh hakim yang ada di pengadilan. Yaitu tentang masalah undang-undang perlindungan anak, memberikan hak yang sama pada kedua belah pihak, sepanjang kedua belah pihak memang betul-betul memberikan kasih sayang kepada si anak tersebut. Jadi nggak boleh dipisahkan. Ya pengadilan pasti adil, arif, dan bijaksana. Itu kan hubungan darah. Hubungan darah masa mau dipecah? Nah, ini mari kita berpikir lurus, jernih untuk menyikapi permasalahan ini.
Seperti diketahui bahwa upaya mediasi yang ditempuh Ruben Onsu dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menjeratnya menjadi tersangka, rupanya mendapat sorotan dari praktisi hukum Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang. Menurutnya, langkah untuk mencari jalan damai antara kedua belah pihak merupakan sesuatu yang sah untuk dilakukan. Namun, ia menjelaskan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut sebaiknya dituangkan secara resmi dalam sebuah perjanjian dan diserahkan kepada penyidik. Dengan begitu, proses mediasi yang dilakukan kedua belah pihak dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam penanganan perkara yang tengah berjalan. Jadi begini, saya luruskan masalah. Kalau memang kedua belah pihak atau para pihak bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan, itu sah-sah saja. Apalagi ada niat baik daripada si pelapor, tidak ada niat untuk memenjarakan Ruben Onsu. Ruben Onsu juga tidak punya niat untuk tidak membayar lagi supaya segera diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ada baiknya. Semuanya itu harus dituangkan di dalam ikatan perjanjian para pihak yang ditandatangani di atas kertas materai. Kedua belah pihak menyepakati bahwa semua ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan ada beberapa butir-butir yang mengikat di dalamnya untuk menguatkan penyelesaian secara kekeluargaan. Setelah ini baru mereka melaporkan kepada penyidik bahwa kami telah melakukan retroaktif justice. Jadi benang merahnya itu pidana dan perdata. Kalau diselesaikan bisa masuk ke perdata sepanjang kedua belah pihak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi tetap aja muaranya juga kepada penyidik untuk menyelesaikan. Itulah dalam bentuk retroaktif justice. Tapi itu kan urusan mereka. Lebih lanjut, Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang juga mengatakan bahwa status Ruben Onsu akan gugur jika sudah ada SP3 yang dilakukan di depan penyidik oleh kedua pihak dengan suatu ikatan perjanjian perdamaian dan memenuhi beberapa butir perjanjian. Kedua pihak juga sudah membuat kesepakatan perdamaian sebelum tanggal 28 Agustus, tanggal di mana Ruben Onsu diperiksa sebagai tersangka. Maka pada tanggal tersebut, kedua pihak yang berdamai bisa hadir di sana menyerahkan bukti-bukti perjanjian kesepakatan berdamai. Nanti butir-butir atau poin-poin kesepakatan damai tersebut akan diselidiki oleh polisi. Bisa terjadinya Ya kalau seandainya sebelum tanggal 28 sudah diselesaikan, ya kan? Kedua pihak sudah membawa ikatan perjanjian bahwa mereka selesai secara kekeluargaan tanggal 28 pada saat dipanggil kedua belah pihak hadir di hadapan penyidik. Mereka menjelaskan baik secara voice, ya, tulisan maupun tertulis. Diserahkanlah itu kepada penyidik. Penyidik mencermati, menganalisis, mempelajari bahwa betul butir-butir ini telah ada kesepakatan antar kedua belah pihak yang bersengketa. Baru dilakukan, bisa saja tanggal 28 itu dihentikan penyidikannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Karena kan undang-undang kan juga kan melindungi itu, memberikan ruang untuk melakukan RG. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk mereka udah selesai kasusnya, nggak bisa. Karena kan kasusnya masih di penyidik, masih tertunggak kan, belum tuntas. Harus dilaporkan ke penyidik, mereka RG, baru kalau sudah memang itu dibuatkan satu berita acara nanti, baru di SP3 kan, dihentikan penyidikannya karena sudah diselesaikan oleh kedua belah pihak dan itu tetap dilindungi oleh undang-undang. Ada ketentuan undang-undang yang mengatur itu. Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang juga memberikan gambaran terkait seorang anak yang orang tuanya suatu ketika harus menjalani penahanan karena terjerat kasus hukum. Menurut Riki Sitohang, kondisi tersebut dapat membatasi pertemuan secara fisik antara anak dan orang tuanya. Tetapi bukan berarti hubungan emosional antara orang tua dan anak harus diputus. Dalam kasus seperti itu, menurut Riki Sitohang, membatasi pertemuan secara fisik bisa dilakukan untuk mengurangi dampak psikologis terhadap anak-anak. Nggak ada hubungannya, itu kan status personal yang berurusan dengan jati diri dia, pekerjaan dia, status dia yang dampak daripada pekerjaannya bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kan ada saja. Banyak kan kasus-kasus tindak pidana. Masa dia masuk penjara terus nggak diakui oleh oleh anaknya, kan nggak ada itu kan. Sejarah dari hukum mana itu. Nah,
Kalau seandainya pun ini masih akil balik, ya paling untuk durasinya ke contoh nih ya, kalau seandainya juga masuk ke tahanan, ya kan dibatasi lah untuk tidak mengganggu kejiwaannya. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang menjelaskan terkait harta Gonogini, Ruben dan Sarwenda. Lantas, benarkah pihak Ruben Onsu menilai tidak adil dalam hal pembagian harta Gonogini? Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Terjerat status tersangka dalam dugaan kasus pidana penipuan dan penggelapan uang, rupanya tidak mengikis keyakinan pihak Ruben Onsu untuk menang dalam gugatan hak asuh atas anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan oleh Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu, bahwa ia merasa yakin bahwa Ruben Onsu akan tetap memenangkan gugatan hak asuh anak tersebut. Namun, menurut Minola, rasa yakin akan menang mendapatkan hak asuh anak tersebut tanpa adanya beban sedikit pun. Pasalnya, apapun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nantinya terkait hak asuh anak tidak akan mengeliminasi hak salah satu pihak orang tua atas anak-anaknya. Menang ataupun kalah, ayah dan ibu dari anak-anak tetap menjadi ayah dan ibu mereka dan tidak menghilangkan hak keduanya untuk bertemu dengan anak-anaknya dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Jadi, menurut pihak Ruben Onsu, menang atau kalah dalam gugatan hak asuh anak tidak menjadi suatu masalah. Tentu yakin, ya, dan kembali kami katakan, ya, keyakinan yang tanpa ada beban. Kenapa tanpa ada beban? Karena apapun keputusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan tentang gugatan hak asuh anak ini, sekali lagi saya mengatakan tidak mengeliminasi hak siapapun sebagai orang tua atas anak tersebut. Jika kami menang pun tidak akan mengeliminasi hak ibunya sebagai seorang ibu. Jika kami tidak mendapatkan hasil yang seperti kami inginkan pun tidak akan mengeliminasi Ruben sebagai ayah anak-anak itu dan tidak mengurangi haknya sebagai seorang ayah. Ya, jadi sebenarnya kan ini tidak menjadi suatu persoalan gitu. Kalau menurut kita seperti itu. Tak hanya itu, Minola Sebayang juga menyoroti adanya ketentuan setelah perceraian Ruben dengan Sarwenda yang tertuang dalam ketetapan Akta nomor 39. Menurutnya, dalam ketetapan tersebut, kewajiban yang ada justru hanya dibebankan kepada kliennya, Ruben Onsu. Ia menilai kondisi tersebut sebenarnya terasa kurang adil. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Ruben Onsu bukan sosok yang gemar mempermasalahkan keadaan atau membuat persoalan menjadi semakin rumit. Menurutnya, Ruben Onsu selama ini memilih untuk mengiyakan berbagai hal selama persoalan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Bagi ayah 3 anak itu, ketenangan dan penyelesaian masalah menjadi hal yang lebih penting daripada terus memperdebatkan sesuatu. Lebih lanjut, Minola Sebayang juga mengingatkan publik agar persoalan tersebut tidak dijadikan senjata untuk membuli, merendahkan, ataupun memojokkan Ruben Onsu. Kalau khusus yang berkaitan dengan masalah kasusnya Ruben Onsu, kalau kita bicara mengenai masalah Akta 39, ya, karena kan banyak juga nih para netizen ini bicara tentang harta gunung ini kan gitu ya. Terus juga bicara tentang kewajiban hutang di bank kan begitu ya. Nah, jadi saya sudah berulang kali mengatakan bahwa kewajiban hutang di bank itu adalah menjadi kewajiban bersama karena itu hutang yang ada dalam perkawinan. Dan di dalam akta notaris di akad kredit juga dua-duanya membubuhkan tanda tangan. Jadi tidak ada artinya itu pinjaman itu yang tidak diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, jadi oleh karena itu ini harus dilihat sebagai kewajiban bersama yang lahir selama perkawinan. Nah, bagaimana kalau telah terjadi perceraian? Kalau telah terjadi perceraian, ya harusnya kewajiban itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana mekanismenya itu kan tinggal tergantung kesepakatan mereka berdua.
bagaimana bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Nah, banyak katakan bahwa kewajiban-kewajiban itu menjadi kewajiban para pihak. Ya, berarti kan kewajiban suami dan istri. Ya. Namun ketika terjadi perceraian, di bawah itu dikatakan bahwa secara teknis yang melakukan pembayaran sampai lunas itu menjadi kewajiban Ruben aja. Nah, jadi kan seolah-olah itu tetap hak dan kewajiban menjadi tanggung jawab bersama yang ada dalam perkawinan, tapi realisasinya itu menjadi tanggung jawab Ruben saja gitu loh ya. Ini kan sesuatu yang tidak fair sebenarnya. Nah, namun kembali lagi yang saya katakan bahwa itulah bukti bahwa Ruben itu dari dulu itu memang orangnya nggak suka ribet ya. Jadi dia iya aja lah, yang penting cepat selesai dan tidak menimbulkan permasalahan yang panjang. Ya, maunya seperti itu. Tapi kalau faktanya akhirnya terjadi hal yang seperti ini kan sama-sama situasi yang mungkin tidak diprediksi juga oleh Ruben Onsu kan begitu. Tapi janganlah artinya karena kebaikan hatinya Ruben yang dia nggak mau ribet ya, semuanya diiyain gitu ya, walaupun mungkin nggak sesuai dengan kata hatinya, nggak sesuai dengan aturan, dan kemudian dia juga nggak pernah berpikir ini akan menjadi sesuatu yang seperti apa yang hari ini. Jangan juga kita menjadikan hal itu menjadi senjata kita untuk membuli Ruben, untuk merendahkan Ruben, untuk memojokkan Ruben gitu loh. Seharusnya orang yang paling tidak punya hati nurani adalah orang yang hanya memberikan kewajiban kepada pihak yang lainnya dan hanya ingin mengambil haknya. Di sisi lain, praktisi hukum Deoli Payumara tanggapi status tersangka Ruben Onsu di tengah perjuangan Ruben mendapatkan hak asuh anaknya. Lantas, benarkah status tersangka Ruben bisa dipakai Sarwenda menjegal langkah Ruben mendapatkan hak asuh anak? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Praktisi hukum Deoli Payumara menilai ada itikat baik dari Ruben Onsu untuk mengembalikan uang atau semua kerugian yang dialami pelapor dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang. Hal itu merupakan salah satu upaya perdamaian yang ditempuh oleh Ruben Onsu. Pengembalian uang menurut Deoli Payumara bisa dalam dua bentuk, yaitu secara tunai atau juga dikonversikan dalam bentuk aset. Jika perdamaian keduanya deal terjadi, maka nantinya akan dicabut laporan polisi terhadap Ruben Onsu oleh pelapor, lalu akan hilang status. Restoratif justice bisa ditempuh Ruben saat ia diperiksa sebagai tersangka besok hari Jumat di Polres Metro Jakarta Selatan atau seminggu setelahnya. Namun jika Ruben kekurangan uang atau asetnya kurang, maka kasus ini bisa jadi panjang dan terbuka banyak kemungkinan. Dan menurut Deoli Payumara, kondisi ini bisa dipakai pihak Sarwenda untuk mempertahankan hak asuh anak tetap berada di tangannya. Mengenai upaya perdamaian yang dilakukan oleh Ruben, yaitu melalui restoratif justice ya, di mana Ruben bersedia mengganti apa-apa yang sudah dialami oleh pelapor ya, kerugian ya. Tentunya kita anggap ini itikat baik yang memang harus diapresiasi. Kemudian pelapor juga kan tidak ingin memenjarakan Ruben, hanya ingin supaya uangnya kembali. Ini juga satu hal yang positif. Jadi dapat posisi win-win solution. Dalam keadaan ini kalau sudah nantinya terjadi perdamaian melalui perjanjian damai dengan itikat baik para pihak, nanti pelapor akan cabut laporan polisi. Kalau pelapor cabut laporan polisi, status Ruben tersangkanya kemudian hilang. Nah, ini kemudian menjadi hal yang positif buat Ruben. Tinggal kemudian apa-apa yang kemudian yang menjadi concern di pengadilan yang memang gugatannya hak asuh anak itu kan tetap berjalan ya. Hanya saja ini adalah catatan-catatan yang kemudian bisa dipakai oleh pihak Sarwenda untuk kemudian memberikan catatan khusus mengenai kepentingan hak asuh anak dan kemampuan, sehingga ini bisa dipakai sebagai pembuktian buat pihak Sarwenda untuk menjelaskan posisi
hak asuh anak supaya tetap jatuh di wilayah Sarwenda. Ya memang permintaannya harus dilunasi kan, tapi dilunasi ini kan ada banyak cara. Misalnya lunas bertahap, dicicil misalnya, atau pelunasan dengan cara menyerahkan sejumlah aset senilai apa yang ditipu tadi kan, senilai kerugian tadi kan. Jadi kemungkinan besar karena Ruben cash flow-nya kurang, dia akan mengkompensasikan dengan sejumlah aset yang dia miliki untuk dibarter pengganti kerugian gitu. Nah, di situ akan dibuatkan perjanjian perdamaian dengan penggantian kerugian. Itu tentunya yang diminta oleh pelapor. Nah, kalau itu tercapai, terjadilah perdamaian. Nah, ini kan kita sudah dengar pihak Ruben akan mengkompensasikan sejumlah aset yang akan dipakai untuk mengganti kerugian dari pihak pelapor. Jadi, kita tunggu itu saja. Nah, pas hari Jumat kan Ruben pemanggilan diperiksa sebagai tersangka. Ini juga krusial penting kalau Ruben kemudian bisa atau pengacaranya bisa kemudian berdamai dengan pihak pelapor, ini selesai. Gitu. Jadi ini masih panjang kalau memang Ruben sendiri asetnya kurang atau cash flow nggak ada. Begitu. Jadi masih panjang. Walaupun sudah ada itikat baik dari pelapor untuk tidak mengejar ke persidangan, tapi kita belum tahu kepastian seperti apa karena situasi bisa berubah. Makanya ini baik-baik Ruben lah menyelamatkan diri dengan cara menyelesaikan kerugian dari pihak pelapor. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.